Sejak ribuan tahun lalu, peradaban manusia membangun sebuah tembok raksasa yang membentang begitu panjang hingga tampak jelas dari angkasa. Dunia meyakini bahwa tembok itu dibuat untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya tembok itu dibangun untuk mengurung sesuatu yang tak pernah boleh keluar. Makhluk-makhluk buas yang jumlahnya ribuan yang bergerak seperti satu pasukan besar, yang jika dibiarkan bebas mereka bisa menghancurkan seluruh peradaban manusia dalam sekejap. Dan selama ratusan tahun, para prajurit terlatih menjaga tembok itu tanpa henti, sebab mereka tahu satu hal. Jika suatu hari makhluk-makhluk itu berhasil melewati tembok, maka dunia manusia akan berakhir. Cerita dibuka dengan pemandangan pegunungan berbatu yang gersang di wilayah perbatasan Tiongkok kuno. Di bawah terik matahari yang menyengat, kita diperlihatkan sekelompok kecil pria asing yang sedang dikejar oleh gerombolan bandit. Demi bisa bertahan hidup, pemimpin kelompok asing bernama Wei menyuruh rekannya untuk melepaskan sebagian kuda demi mengecoh gerombolan bandit tersebut. Setelah selamat dari kejaran kawanan bandit pada malam hari, kelompok Wei kini mulai ragu dengan rencana Wei dan menanyakan langkah selanjutnya yang akan diambil Wei. Setelah sebagian kelompok mereka tewas, ditambah lagi perbekalan mereka kini sudah hampir habis. Ternyata Wei dan kelompoknya melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dari barat ke Asia untuk mencari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka, yaitu sebuah bubuk hitam yang lebih kita kenal dengan sebutan Mesiu. Di zaman itu, Mesiu adalah sebuah senjata misterius dari timur yang kabarnya mampu meledak seperti petir dari langit. Bagi Wei, benda itu adalah kunci kejayaan, sebab jika mereka bisa membawanya ke barat, maka kehidupannya akan berubah. Untuk itu, walaupun kini jumlah mereka hanya tersisa beberapa orang saja, Wei tetap ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari bubuk hitam tersebut, walaupun yang lain sudah menyerah dan ingin segera kembali. Malam itu, saat Wei dan Tao masih berbicara mengenai langkah yang harus mereka ambil, suasana mendadak menjadi sangat sunyi tak seperti biasanya, seolah sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Hingga dari balik kegelapan malam terdengar suara aneh, suara geraman yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan saat menengok ke arah kelompok yang tersisa, mereka semua sudah tak ada. Wei dan Tao yang kebingungan kemudian mengambil pedang mereka masing-masing. Mata keduanya fokus sambil mendengarkan suara raungan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, di mana dari kegelapan suara makhluk itu kemudian datang mendekat. Wei yang merupakan seorang tentara bayaran berpengalaman, kemudian menyuruh Tao bersiap sebab makhluk itu kini mengincar mereka. Dengan pedangnya, Wei dan Tao berhasil selamat serta berhasil menebas tangan makhluk itu. Hingga setelah itu sunyi kembali menyelimuti malam di mana Wei dan Tao berdiri dengan napas terengah-engah. Sebab mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Wei pun perlahan mendekati potongan tangan makhluk itu, di mana di tengah rasa takutnya Wei mengambil potongan tangan makhluk tadi, karena ia ingin mengetahui makhluk apa yang menyerangnya. Saat pagi datang, Wei dan Tao yang sedang melanjutkan perjalanannya kembali dikejar oleh gerombolan bandit yang kemarin juga memburu mereka. Untuk itu, Wei menyuruh Tao untuk segera pergi secepatnya hingga keduanya tiba di sebuah tembok raksasa. Tembok yang membentang sejauh mata memandang. Tembok yang begitu besar hingga terlihat seperti membelah dunia menjadi dua bagian. Dan itulah The Great Wall, di mana Wei dan Tao langsung dicegat pasukan tentara dari tembok yang menembakkan anak panah kepada mereka. Pasukan berkuda pun mengepung mereka, membuat Wei dan Tao tak punya kesempatan untuk melawan, hingga dalam waktu singkat mereka berhasil ditangkap dan dibawa menuju tembok raksasa tersebut. Saat mereka berjalan mendekat, Wei akhirnya melihatnya dengan jelas. Tembok itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tinggi menjulang seperti gunung, dengan lebar yang cukup untuk dilewati puluhan prajurit sekaligus. Ribuan tentara pun berjaga di atasnya. Semua mengenakan zirah yang berbeda warna, disiplin, dan terorganisir, seolah-olah mereka sedang bersiap menghadapi sesuatu yang sangat besar. Wei pun mulai merasa ada sesuatu yang tak beres, sebab merasa tak mungkin tembok sebesar ini dibangun untuk melindungi dari manusia. Pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Wei dan Tao kini berada di dalam benteng raksasa tersebut. Tangan mereka masih terikat dan beberapa tentara menjaga mereka dengan ketat. Juga suasana di dalam tembok itu terasa sangat berbeda dari dunia luar, sebab segalanya tampak sangat teratur. Pasukan berbaris rapi, peralatan perang tersusun dengan disiplin, dan di setiap sudut tembok terlihat para prajurit yang sedang berlatih memanah, melatih formasi tombak,
serta pasukan berkuda yang bergerak dengan komando yang sangat presisi. Wei pun memperhatikan semuanya dengan serius. Ia sudah melihat banyak pasukan di berbagai negara, namun disiplin seperti ini jarang sekali ia lihat. Seolah-olah seluruh pasukan di tembok ini telah dilatih sejak lahir hanya untuk satu tujuan, yaitu bertempur. Tetapi karena tujuan utama Wei adalah untuk mencari bubuk hitam, dirinya pun mendiskusikan pelarian dengan Tao yang tak lama kemudian keduanya dibawa ke hadapan seorang komandan, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan wajah yang penuh pengalaman perang, yaitu Jenderal Shen. Di sampingnya berdiri beberapa perwira lainnya, termasuk seorang wanita muda yang mengenakan zirah biru, yaitu Komandan Lin. Komandan Lin memandang Wei dan Tao dengan ekspresi tenang namun penuh kewaspadaan, dan ternyata ia bisa berbicara bahasa Inggris. Ia bertanya kepada Wei dan Tao bagaimana keduanya bisa membawa tangan makhluk tersebut. Tak ada pilihan lain, Wei pun mengatakan semuanya bahwa ia dan Tao berhasil menebas makhluk tersebut ketika makhluk itu mencoba menyerangnya. Dirasa hal itu sangat penting, Komandan Lin pun langsung melaporkan informasi dari Wei kepada Jenderal Shen yang tampak membuat semua perwira langsung berdiskusi, sebab keberadaan makhluk tersebut sudah sangat dekat dari yang mereka kira. Hingga setelah itu, Komandan Lin kembali bertanya kepada Wei mengenai tujuan mereka datang ke wilayahnya. Di sini, Tao mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah penjelajah biasa yang sedang melakukan perjalanan panjang dari barat, namun Komandan Lin tentu tak percaya dan berinisiatif mengeksekusi keduanya. Untung saja hal itu dihentikan oleh perwira lain sebab mereka masih membutuhkan informasi dari Wei mengenai makhluk yang mereka temui. Walaupun Wei dan Tao tak mengerti dengan pembicaraan Komandan Lin dan para perwira, Wei menyadari jika tangan makhluk yang ia bawa sangatlah penting, sebab ia melihat para perwira begitu gelisah mengetahui tangan makhluk tersebut berada tak jauh dari benteng. Tak berlangsung lama, sebuah jenderang terdengar dibunyikan sebagai tanda tengah terjadi penyerangan di bagian benteng yang lain, sehingga Wei dan Tao harus ditahan terlebih dahulu. Saat keduanya dibawa dengan rasa penasaran, Wei pun bertanya kepada salah satu perwira bernama Wang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Terungkaplah bahwa makhluk yang dilawan Wei merupakan monster yang disebut Tao Ti, monster legendaris yang sudah menjadi mimpi buruk bagi kerajaan selama ratusan tahun. Makhluk itu muncul setiap beberapa puluh tahun sekali, dan yang lebih mengerikan, jumlahnya bukanlah satu melainkan ribuan atau bahkan jutaan. Kedatangan monster Tao Ti bagaikan air bah laut yang menyerbu seperti gelombang, menghancurkan kota, memakan manusia, dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Itulah alasan sebenarnya mengapa Great Wall dibangun. Bukan untuk melindungi dari bangsa lain atau menghentikan pasukan manusia, melainkan untuk menahan serangan monster Tao Ti. Wei mendengarkan semua itu dengan penuh keheranan sekaligus skeptis karena menganggap cerita tersebut seperti legenda untuk menakut-nakuti. Sementara itu, di atas tembok para tentara mulai bergerak cepat. Trompet peringatan berbunyi, jenderang perang dipukul, dan seluruh pasukan yang jumlahnya ratusan ribu mengambil posisi mereka. Dengan mata kepala sendiri, Wei dan Tao melihat pemandangan yang membuat mereka terdiam, sekaligus kagum karena tak menyangka kawasan yang mereka anggap tertinggal memiliki pasukan yang sangat banyak dan terlatih. Akan tetapi, Wei merasa keheranan sebab walau jumlah pasukan Great Wall sangat banyak, para perwira seolah gugup menghadapi serangan. Hingga di kejauhan di balik kabut gurun, sesuatu mulai bergerak, bukan 1 atau 10, melainkan ribuan makhluk. Gelombang monster Tao Ti sedang bergerak menuju tembok dengan tubuh merayap cepat di tanah. Kulit bersisik hijau gelap, ekor panjang yang menghantam tanah saat berlari, dan suara geraman bagaikan badai yang mendekat. Melihat itu, Wei hanya bisa menatap dengan rasa tak percaya. Ia pernah menghadapi pasukan besar, namun ini berbeda. Ini adalah pasukan monster. Para prajurit di tembok berusaha menghalau kedatangan monster tersebut dengan cara yang tak biasa. Pasukan pemanah mengambil posisi, pasukan tombak berdiri di barisan depan, sementara pasukan khusus berzirah biru bersiap di atas platform tinggi. Pasukan elit yang disebut Crane Troop tersebut memiliki cara bertarung yang sangat unik, di mana prajurit wanita akan melompat dari tembok menggunakan tali panjang langsung ke tengah kawanan monster, sebuah taktik yang sangat berbahaya namun efektif. Wei menatap semuanya dengan kagum dan menyadari bahwa pasukan ini menghabiskan hidup mereka hanya untuk menghadapi satu musuh, yaitu Tao Ti. Tak lama kemudian, jenderang semakin keras berbunyi menandakan serangan lain akan segera datang.
Di bawah tembok, seekor monster Tauti yang sedikit berbeda tampak bersiap menggaungkan teriakan. Yang tak lama kemudian membuat ribuan monster Tauti semakin beringas berlari, bagaikan gelombang hijau yang mengerikan di tengah tanah yang bergetar hebat. Wei merasakan ketegangan luar biasa karena ia tahu dalam beberapa detik lagi pertempuran terbesar dalam hidupnya akan dimulai. Di atas tembok raksasa, seluruh pasukan berdiri dalam formasi rapat, memegang senjata dengan erat tanpa bersuara. Sementara gelombang monster Tauti terus mendekat tak terhitung jumlahnya. Tekanan serangan yang semakin brutal membuat sebagian pertahanan di tembok mulai jebol, dan beberapa monster Tauti berhasil memanjat hingga mencapai bagian atas tembok. Dalam kekacauan itu, Wei dan Tao yang masih terikat hampir saja menjadi mangsa para monster. Namun tepat di saat paling genting, Balar tiba-tiba muncul dan dengan cepat memotong tali yang mengikat Wei serta Tao untuk membebaskan mereka. Di sekeliling mereka, monster Tauti terus berdatangan ke atas tembok dan memangsa para prajurit. Melihat situasi itu, naluri prajurit dalam diri Wei langsung bangkit. Tanpa banyak berpikir, ia segera merebut senjata dari salah satu penjaga dan menghunuskan tombak ke arah monster yang mendekat. Tombak itu mengenai titik vital makhluk tersebut. Namun di luar dugaan, monster Tauti itu tidak langsung mati, melainkan semakin agresif mengamuk dan menyerang prajurit di hadapannya. Tao segera ikut membantu, dan keduanya bertarung bahu-membahu menghadapi serangan monster Tauti, yang tak ada hentinya di atas tembok raksasa. Hingga tak lama kemudian, sebuah raungan Tauti yang berbeda terdengar sangat keras dari kejauhan bagaikan sebuah perintah. Dalam sekejap, gerombolan monster Tauti tiba-tiba menghentikan serangan mereka, bahkan menyeret tubuh kawan-kawan yang gugur sebelum akhirnya mundur bersama-sama meninggalkan medan pertempuran. Keheningan yang aneh menyelimuti tembok raksasa tersebut. Jenderal Shen yang sejak tadi memperhatikan dengan jelas aksi Wei dan Tao memuji keberanian Wei yang tanpa ragu bertarung demi menyelamatkan seorang prajurit. Bagi Jenderal Shen, tindakan itu bukanlah tindakan seorang penjahat, dan karenanya ia memerintahkan para perwira untuk tidak lagi menawan Wei serta Tao, bahkan memperlakukan keduanya sebagai tamu penting yang dijamu dengan sangat baik. Malam harinya sebelum jamuan, Wei dan Tao menemui Balar yang sebelumnya menolong mereka. Dari percakapan itu, Wei dan Tao menyadari bahwa Balar mengetahui lokasi bubuk hitam yang selama ini mereka cari. Namun mereka juga heran mengapa Balar memilih tinggal di Great Wall alih-alih kembali ke barat. Suasana kemudian berganti ketika Wei dan Tao dibersihkan, dipakaikan pakaian yang lebih layak, dan disambut layaknya prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran. Di tengah pertemuan itu, Komandan Lin meminta Wei memperlihatkan kemampuannya dalam memanah. Dengan tenang, Wei menarik busur, dan dalam satu tembakan presisi panahnya melesat tepat mengenai sasaran. Kemampuan itu membuat banyak orang terkesan, dan kini Wei mulai diperhitungkan. Bahkan Komandan Lin menaruh harapan agar Wei dan Tao bisa membantu mereka menghadapi serangan monster Tauti, yang kemungkinan akan kembali. Bagi Wei, tujuan kedatangannya bukanlah untuk berperang, melainkan hanya untuk satu hal, bubuk hitam yang akan ia bawa kembali ke barat agar kehidupannya berubah. Kini keinginannya terasa semakin dekat setelah ia mengetahui bahwa Balar memang sudah lama mengetahui lokasi bubuk hitam tersebut, namun gagal membawanya keluar dari Great Wall karena sendirian. Ketiganya pun mulai menyusun rencana untuk mencuri bubuk hitam itu secara diam-diam ketika pasukan Great Wall sibuk menghadapi serangan Tauti. Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka harus berpura-pura menunjukkan kepedulian terhadap perang ini. Karena itulah Wei dan Tao mendatangi perwira untuk menanyakan asal-usul monster Tauti. Perwira menjelaskan kisah lama. Menurut legenda turun-temurun, monster Tauti dahulu dikurung di dalam sebuah gunung besar. Namun ketika seorang kaisar Tiongkok di masa lalu menjadi sangat kejam menjajah negeri lain dan menghamburkan uang negara, Tuhan murka atas keserakahannya hingga sebuah meteor jatuh dari langit menghancurkan kurungan tersebut. Sejak saat itulah setiap 60 tahun sekali para monster itu muncul kembali. Bukan sekadar menyerang,
tetapi sebagai pengingat atas keserakahan dan kezaliman manusia. Belum lama perwira selesai menjelaskan kisah tersebut. Tiba-tiba trompet perang berbunyi keras sebagai tanda bahaya. Wei segera menuju ke arah keributan. Namun sesampainya di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Komandan Lin sedang berlutut menahan kesedihan sebab Jenderal Shen telah gugur tewas dalam serangan mendadak monster Tao Ti. Kejadian itu membuat Wei menyadari sesuatu bahwa monster Tao Ti bukan sekadar makhluk buas pengandalkan insting hewan, melainkan memiliki kecerdasan, mampu menyusun strategi, bahkan sengaja menyusup secara diam-diam untuk menargetkan pemimpin pasukan Great Wall. Kematian Jenderal Shen membuat keseimbangan pasukan goyah, namun mereka tak memiliki waktu bersedih. Karena Komandan Lin dan para perwira segera mengadakan rapat darurat untuk mencari cara mengalahkan Tao Ti seperti pendahulu mereka. Perwira yang mempelajari monster Tao Ti dari catatan lama mengemukakan teorinya bahwa Tao Ti dapat bergerak sangat terorganisir karena menerima perintah dari induk mereka. Dan jika komunikasi itu diputus, maka seluruh gerombolan Tao Ti akan kehilangan koordinasi. Wei kemudian mengingat saat ia membunuh Tao Ti di tebing sebelumnya, monster itu berada di dekat sebuah batu magnet yang membuat perwira menduga batu magnet itulah yang mungkin bisa mengganggu komunikasi mereka. Teori itu harus dibuktikan, dan satu-satunya cara adalah dengan menangkap seekor Tao Ti hidup-hidup, hal yang hampir mustahil dilakukan karena membunuhnya saja sudah sangat susah. Mendengar rencana itu, Wei tiba-tiba angkat bicara dan menyatakan hal itu bisa dilakukan, asalkan mereka memiliki tombak yang kuat serta rantai jaring yang cukup besar. Tao yang melihat Wei justru membantu rencana itu merasa kesal, karena akan mengacaukan rencana kabur membawa bubuk hitam, namun entah mengapa Wei kini tampak benar-benar ingin membantu mereka. Singkat cerita, rencana penangkapan Tao Ti dijalankan di bawah komando Komandan Lin. Ketika gerombolan Tao Ti datang, hujan panah api langsung dilepaskan untuk mengurung mereka dengan jaring besi raksasa. Hingga satu monster Tao Ti berhasil ditangkap hidup-hidup. Jaring itu sempat tersangkut dan tanpa ragu Wei melompat turun untuk melepaskannya, yang justru membahayakannya saat beberapa monster Tao Ti lain menyerangnya. Untunglah Tao datang membantu dan keduanya bertarung bersama menyelamatkan diri. Walaupun selamat, keduanya mengalami luka dan harus dirawat, sementara Komandan Lin mulai menunjukkan perhatian khusus kepada Wei. Thank you. Di sisi lain, perwira melakukan percobaan pada monster Tao Ti yang tertangkap, dan hasilnya benar. Ketika batu magnet didekatkan, monster tersebut tak lagi agresif dan menjadi tenang seolah kehilangan arah. Namun di saat bersamaan, Tao merasa Wei telah berubah dan meminta Wei memutuskan apakah ia ingin tinggal atau pergi bersama dirinya dan Balar membawa bubuk hitam. Tanpa mereka sadari, monster Tao Ti diam-diam telah membuat terowongan yang langsung menuju ibu kota kerajaan melewati tembok Red Wall. Di tengah situasi genting itu, Tao dan Balar justru memilih melarikan diri dengan mencuri bubuk hitam dan meninggalkan Wei. Tindakan itu membuat Komandan Lin sangat marah, sehingga dengan berat hati ia menyuruh pasukannya kembali menawan Wei karena dicurigai terlibat dalam pencurian tersebut. Ketika ancaman terhadap ibu kota semakin nyata, seluruh pasukan Great Wall segera bergerak menghadang Tao Ti sebelum mencapai pemukiman warga dan pertempuran besar pun terjadi. Banyak prajurit gugur dan pasukan Great Wall hampir kewalahan menghadapi serangan brutal monster Tao Ti. Di saat Komandan Lin berada dalam kondisi terdesak, Wei yang sebelumnya dibebaskan oleh perwira tiba-tiba muncul untuk membantu Komandan Lin. Menurut perwira, satu-satunya cara menghentikan Tao Ti adalah dengan membunuh induk mereka agar seluruh Tao Ti lainnya ikut mati. Untuk melakukannya, mereka hanya memiliki satu kesempatan. Memanfaatkan monster Tao Ti yang ditangkap sebelumnya sebagai umpan dengan memasang bom pada tubuhnya. Dan Wei harus menembaknya dengan panah api secara akurat. Percobaan pertama dilakukan namun gagal karena posisi Wei terlalu rendah sehingga panahnya mampu dihadang oleh Tao Ti lain. Wei dan Komandan Lin segera mencari cara lain dengan naik ke sebuah menara tinggi yang menghadap langsung ke arah Ratu Tao Ti. Dan dari sanalah Wei kembali mencoba menembak.
Namun para Tauti penjaga induk segera membentuk perisai hidup untuk melindunginya. Dan tak lama kemudian induk Tauti mengeluarkan raungan keras, memerintahkan seluruh pasukannya menyerang Wei serta Komandan Lin. Waktu mereka pun hampir habis, hingga Komandan Lin meminta Wei untuk mempercayainya, menggenggam tangan Wei, lalu melompat dari menara. Dan di saat yang sangat singkat itulah William memanfaatkan celah yang muncul, melepaskan panah terakhirnya, dan seketika bom panah itu tepat mengenai induk Tauti. Setelah induk Tauti tiada, seluruh gerombolan Tauti mulai mati satu persatu, dan ancaman yang selama ini menghantui negeri itu akhirnya resmi berakhir. Wei berdiri di atas menara memandang medan perang yang perlahan kembali tenang. Ia datang ke negeri ini awalnya hanya untuk mencari kekayaan, namun pada akhirnya ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan keberanian untuk melindungi orang lain. Komandan Lin kemudian menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian yang telah ia tunjukkan, dan film pun berakhir.